Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya datang dari Provinsi Riau, Sumatera Utara. Perjalanan dari Pekanbaru ke Surabaya 2,5 jam. Dari Surabaya ke Probolinggo 2,5 jam juga. 5 jam. Sampai kemari hilang bahan saya 10%. Lalu kemudian ketemu dengan Gus Hafid. Saya dari Rubat Tarim, muridnya Al-Habib Salim Syatiri. Hilang lagi bahan saya 20. Bertemu lagi dengan Gus. Saya dari Rubatnya Dr. Syekh Muhammad bin Ismail Zain. Hilang lagi bahan saya. Sampai ke majelis ini ketemu lagi dengan murid langsung dari Sayyid Muhammad ibn Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki yang berada di hadapan kita, Kiai Haji Lutfi Basar. Hilang lagi bahan saya. Saya pikir ini masih ada tersisa. Datang lagi Profesor Doktor Kiai Haji Maskuri. Hilang lagi. Tambah lagi jamaah. Oleh sebab itu yang tersisa tinggal 5% lagi. Jadi saya ringkas tausiah ini 5 saja. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang yang bisa semua dia bahas. Dari mulai pesawat sampai kalajengking. Saya tidak pandai. Tadi kalau adik-adik dari Syubbanul Muslimin melihat kenapa 2 orang itu tidak mau di tengah. Yang Gus di pinggir, yang Profesor di pinggir. Karena mereka menjaga al-adab fauqal ilm. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tapi Ustadz ini kok mau di tengah? Berani dia. Padahal kita dari kecil sudah dinasihatkan. Jangan membelakangi habaib. Jangan membelakangi kiai. Nanti pantatnya bisulan. Kenapa dia berani? Karena saya sudah dapat izin dari Syekh Kiai Haji Hasan Abdul Jalal. Kata beliau, silakan di tengah. Dan saya berani. Ini harus saya jelaskan. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Lima poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silatu rahim. Malam ini Abdul Somad datang bukan mau berceramah, tapi dia datang mau bersilatu rahim. Kalau ada hubungan kerabat, namanya silatu rahim. Kalau tidak ada hubungan kerabat, namanya ukhuwah Islamiyah. Lalu Ustaz dengan kami hubungannya apa? Terserah. Silaturahim boleh, ukhuwah Islamiyah boleh. Oh, nggak bisa. Ustaz kan datang dari Sumatera. Ustaz sukunya Melayu. Di sini Melayu itu berlari kencang. Mungkin kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pulau. Tapi ada satu yang menyatukan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alal watan, alal watan, alal watan. Kumpul watan minal iman. Dan kita satu kesatuan. Tapi kalau diurut ke atas, kita bukan cuma satu negara. Kita adalah saudara. Satu. Udara. Saudara-saudara. Seperut. Loh, kok kita seperut? Karena kita berasal dari perut yang sama.
perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Apa iya Pak Ustaz? Yang nggak percaya berarti keturunan monyet. Sama dengan Charles Darwin. Kita semua berasal dari satu perut. Kullukum min Adam min turab. Kamu semua diciptakan dari Adam. Dan Adam dari tanah. Oh, saya nggak percaya Pak Ustaz. Kalau memang asal muasalnya semua dari tanah, kenapa sifatnya tidak sama? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Jadi nggak beda. Oleh sebab itu maka jangan angkuh, jangan sombong. Orang kalau sombong nggak bisa silaturahim. Tangan masuk kantong, mata ke atas. Hujan gerimis masuk, hidung pesek. Tapi saya datang ke sini, ketemu dengan Kiai rendah hati, ketemu dengan Gus IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Bisa dipanggil Gus, bisa dipanggil Lora, bisa dipanggil Pinter, bisa dipanggil Non. Cuman yang Non jangan dipakai. Takutnya namanya Muslim. Jadi insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah. Akhlak inilah yang membuat saya bisa nyaman. Rasa-rasanya salahnya pesawatnya besok pulang. Kalau bisa lebih lama di Probolinggo, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, katanya kalau orang silaturahim rezekinya murah. Iya. Mana buktinya silaturahim rezekinya murah? Buktinya langsung masuk Unisma, biayanya diskon. Coba kalau nggak silaturahim malam ini. Diskon juga. Cuman tidak serendah malam ini. Oleh sebab itu rajin-rajinlah silaturahim. Muslim ini, ada dua orang muslim. Yang taqiyani, bertemu. Wayatasabahani, berjabat tangan. Illa ghufirana. Allah ampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saqatat junubuhuma, gugur dosanya. Kama saqatat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun kayu. Maka dari tadi bersalaman, dari mulai tempat parkir sampai makan, sampai ke rumah kiai, sampai ke rumah Gus, salaman. Dosa-dosa gugur, tapi hutang tidak. Sebab itu ini mesti kita perhatikan. Gugur semua dosa-dosa. Dan malam ini saya rasa salamannya tidak terlalu lama, fotonya yang lama. Baik, alhamdulillah, tidak salah. Foto menjadi syiar. Foto akan menjadi kekuatan. Ambil foto dari atas. Tadi saya lihat helikopter sudah naik. Ambil foto. Ambil foto, share. Tapi kalau nge-share-nya cuman ya follower cuman 25. Itu pun yang aktif. Ternyata Subban Muslimin itu punya orang yang luar biasa, followernya sampai 1 juta. Bayangkan kalau itu nanti diviralkan oleh yang punya follower 1 juta. Lalu disebar oleh 1 juta, satu-satu menjadi 2 juta. Yang satu menyebar menjadi 3 juta. Dia akan menjadi berita-berita yang luar biasa. Satu kata hanya dapat terucap dari mulut lidah yang tak bertulang. Tapi satu gambar akan bercerita 1000 kata. Oleh sebab itu, fotonya ramai-ramai. Like and share. Adapun foto sendiri, jangan. Yang gadis-gadis, fotonya sendiri, jangan. Ramai-ramai, boleh. Ramai dari atas, jarak 100 meter. Ini banyak perempuan sekarang jarak dari dekat sendiri lagi. Jangan sekali-sekali foto begini. Itu yang dikatakan Prof tadi. Madu yang kalau dibawa pulang ke rumah bisa. Anak gadis fotonya gini. Itu jadi artinya jadikan aku yang kedua. Memang sampai. Oleh sebab itu malam ini saya datang bersilaturahim. Kalau di Mesir namanya Maulid. Nama majelisnya Maulid. Maulid Sidi Ahmadil Badawi. Maulid Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, Maulid Sayyidah Nafisa, Maulid Sayyidah Sukainah,
maulid yang paling besar, Maulid Sayyidina Al-Husain di depan Masjid Al-Azhar. Maulid namanya. Tapi di tempat kita lebih populer haul. Haul 1 putaran setahun. Meninggal. Maulidkah namanya? Haulkah namanya? Itu samping casingnya saja. Tapi isi di dalam adalah menyambung silaturahim. Andai tidak dibuat acara haul ini, saya tidak ketemu dengan Pak Rektor. Saya datang ke Malang, beliau keluar kota. Sibuk. Andai tidak dibuat mau haul malam ini, saya tidak ketemu dengan Kiai Lutfi Basori. Saya datang ke Malang, saya nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Saya nggak datang ke rumah beliau. Malam ini dipertemukan. Kiai, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Haul yang mempertemukan kita. Masya Allah. Ini sebenarnya mancing syubban. Mudah-mudahan yang belum menikah dipertemukan Allah jodoh. Yang ngomong amin yang belum nikah. Bukan yang udah. Oleh sebab itu maka yang mau murah rezeki, panjang umur, silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini bertambah umur kita insya Allah. Wah, saya nggak percaya Ustaz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Umur nggak bisa ditambah. Emang pulsa? Saya nggak percaya umur bisa ditambah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, kata beliau salah satu pendapat umurnya sama. Sama-sama 40. Malam ini yang umurnya 40 hadir acara haul, tapi ada satu lagi 40 cuman duduk di rumah, sama-sama 40. Lalu yang beda itu apa? Isinya. 40 yang hadir malam ini berisi sholawat, berisi zikir, berisi majelis ilmu, berisi barokah, berisi rahmah, berisi maghfirah. Adapun yang 40 nggak hadir haul, duduk di rumah, berisi sinetron Korea. Berisi infotainment. Sedangkan botol itu, walaupun botol 600 ml, tapi yang membuat harganya mahal itu, apakah botolnya apa isinya? Isinya, kalau cuma diisi air putih, air mineral, 5.000. Kalau asli. Kalau diisi madu, oh bisa jadi 500.000. Madu mana kok mahal betul? Madu Yaman. 1 liternya 5 juta. Makanya kalau kita punya madu Yaman 1 liter 5 juta, ada tamu minta, pas dia minum, kita nangis. Itu luar biasa. Jadi tergantung isinya. Bayangkan kalau diisi pertama, lebih mahal lagi. Diisi minyak pesawat, lebih mahal lagi. Jadi tergantung isinya. Oleh sebab itu maka malam ini umur kita tetap 40. Tapi berkualitas dan berisi insya Allah. Amin. Ustadz dari tadi kok ngomong 40? Ustadz umurnya 40. Saya terakhir tadi ngeliat kamera yang ngajak selfie, saya lihat umur saya 27. Loh, kok HP ini tahu saya 27? Ya, besar. Umur berapa yang penting adalah mudah-mudahan Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik kualitas hidupnya adalah orang yang paling baik amalnya. Dan alhamdulillah semua kita yang hadir malam ini bernilai amal soleh. Oleh sebab itu nanti kalau ada acara maulid, acara haul, dimanapun datang, jangan ragu, jangan takut, jangan cemas. Begitu tadi dikumandangkan sholawat, adik-adik mengangkat kamera hidup menyala, apa kata Gus Hafid, Ustaz Somad, ini untuk menyenangkan anak muda saja. Angkat HP ramai-ramai, menyenangkan anak muda. Apa kata Kiai Lutfi dari samping? Rasul biafrah. Rasul biafrah. Rasulullah senang dengan semangatnya kita malam ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan kita pada malam hari ini kepada Allah SWT. Malaikat-malaikat membanggakan kita kepada Allah. Allah membanggakan kita kepada para malaikat. Untuk mereka ciptakan mereka Allah. Yang mereka akan menampakkan jalan. Mereka akan berkelahi. Mereka akan bertengkar. Apa kata Allah? Lihat, malam ini mereka berkumpul. Adakah mereka yang berkelahi? Tidak. Adakah mereka yang menumpahkan darah? Darah nyamuk pun tidak tumpah. Karena memang tidak ada nyamuk. Malam ini mereka berkumpul mengagungkan asmamu ya Muhammad. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mudah-mudahan salawat kita sampai ke makam Rasulullah SAW. Dari Probolinggo, salawat kita dibawa oleh malaikat ke makam Sayyidil Mustafa Muhammad SAW. Jaraknya 9.000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah. Apa jawab Rasulullah? Innallaha harramal ajsadal anbiya. Allah mengharamkan memakan jasad para nabi. Jasad nabi tidak dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan para wali-wali Allah yang berselawat mengagungkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan berselawat. Man sallallahu alaihi salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi wasallam. Allah balas 10 kebaikan. Aku asal sayyi'at. Allah teruskan 10 dosa ke saya. Wa rufi'an lahu Allah naikkan 10 derajat kemuliaan. Sampai-sampai plastik-plastik pun berbunga. Penuh dengan bunga. Selama ini kita melihat bunga layu. Kalau ingin bunga yang tidak layu, tanamlah bunga plastik. Tidak layu. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pertama, silaturahim. Saya mulai tadi jam 10 kurang 15, sekarang jam 10 lewat 5. Bicara nomor 1, 20 menit. Ini tidak aturan. Jadi Ustaz ceramahnya berapa menit? Tergantung. Kalau saya lihat ada nguap 2 orang, saya berhenti. Atau ada yang nunduk. Kalau bahan saya sudah habis, nggak ada yang nunduk, nggak ada yang nguap, saya sendiri nguap. Yang kedua, kita sedang belajar kepada Kiai Haji. Yang malam ini kita mengingat dia. Setiap hari para kiai, para gus, para habaib mengenangnya. Tapi malam ini kita mengingat dalam majelis yang ramai. Siapa lagi kalau bukan Haul Akbar ke-31, pendiri Pondok Pesantren Nurul Qadim, Kiai Haji Hashim Mini. Malam ini kita mengenang beliau. Saya malam ini bukan berceramah. Malam ini justru saya mengambil pelajaran. Bagaimana adab beliau memuliakan guru. Seperti yang diceritakan oleh cucu beliau. Ternyata kalau orang memuliakan guru, anaknya soleh, cucunya soleh, sampai cucu cicitnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Adab. Adab-adab itu yang beliau jaga. Maka turun rahmat dan barakah. Kenapa ilmu sekarang tidak berkah? Karena tidak ada adab. Dalam hati jamaah, iya itu. Yang ceramah itu nggak beradab. Dari tadi dia tegak di situ saja. Saya menjaga keseimbangan. Ini kan di tengah. Nanti saya ngomongnya terlalu ke sini. Dia mau dekat perempuan aja. Nanti saya ngomong ke sini. Nampaknya dia seleranya sama laki-laki. Dia nggak hormat sama kiai. Saya masak ceramah ke sini. Kan tadi sebelum menghadap udah gini. Mohon maaf kiai, mohon maaf Habib, mohon maaf Profesor. Dan mereka pasti memaafkan saya. Mereka melihat, ini orang kurus diembus saja mati. Alhamdulillah, penghormatan kita kepada ulama itu luar biasa.
maka dicium. Saya kalau di Sumatera salaman sama orang cium sekali aja. Tapi di pesantren Nurul Qadim cium bolak-balik. Auto reverse. Luar biasa penghormatan. Tapi saya sadar diri tahu diuntung. Begitu mereka mau cium langsung saya takut, bukan apa-apa. Dipanggil kiai. Oh kiai berat. Syaratnya berat itu. Jadi panggil apa aja? Ustadz aja. Malah di beberapa tempat mereka tulis baleho. Selamat datang. Nggak sampai habis. UST titik. Saya nggak sakit hati. Karena memang digital printing kan tintanya mau habis. Malam ini kita sedang belajar kepada almarhum Kiai Haji Hashim Mino. Betapa akhlak beliau yang luar biasa. Ternyata akhlak kepada guru, kepada ibu nyai, penghormatan, ta'zim kepada kiai sebagai al-ulama, warasatul anbiya. Tapi beliau bukan hanya sekedar berilmu dan ta'zim, mengamalkan ilmunya. Wudhu isya dibawa sampai subuh selama 17 tahun. Allahu Akbar. Saya mendengarnya tadi di jalan cerita. Wudhu isya nggak batal sampai subuh selama 17 tahun. Ya Allah. Rasanya nggak layak Al-Fakir ceramah di depan murid. Di tempat beliau mendirikan pondok mau ceramah tentang ibadah. Orang sekarang banyak juga yang wuduknya menjelang subuh. Sholat isya terlambat. Manchester United, Liverpool, Messi udah pulang kampung. Oleh sebab itu maka artinya apa? Malam-malam beliau tidak pernah putus daripada munajat kepada Allah. Ilmu susah, tapi mengamalkan ilmu jauh lebih susah. Malam ini Al-Fakir Abdul Somad datang dari jauh Pulau Sumatera, 2,5 jam menempuh dihempus ombak, dipukul gelombang. Emang naik sampan, naik pesawat, jauh datang untuk belajar tentang kehidupan beliau yang luar biasa. Membangun masjidnya Ustadz Somad lebih 100, hampir 150 masjid. Artinya apa? Beliau tidak hanya orang berilmu, tapi juga mengamalkan ilmunya, membangun madrasah, lebih 30 sekian cabang di perkampungan-perkampungan, mengalir pahala. Dan malam ini pula Al-Fakir diminta untuk tanda tangan peresmian tahfiz Quran. Rasanya gemetar tangan ini. Tahfiz kan hafal 30 juz. Yang nanda tangani juz 30. Tapi karena menolak kiai nggak boleh, takut kualat, ya tanda tangannya aja. Ya Allah, ampunkan dosa. Please forgive me. Luar biasa akan lahir para penghafal Al-Quran. Amin. Oleh sebab itu maka kita sedang belajar adab kepada beliau. Apa yang bisa engkau ambil? 31 tahun yang lalu, tapi masih berkumpul orang mengenangnya. 31 tahun yang lalu dia meninggal, orang masih ramai berkumpul. Sebanyak apa? Nanti kalau saya pulang ke Sumatera ditanya orang, dari mana Ustaz ceramah? Dari Probolinggo. Ramai yang datang, sampai saya nggak ngelihat ujungnya di mana. Padahal udah dipasang lampu terang, tidak nampak. Lalu bagaimana mereka yang jauh itu bisa ngelihat Ustaz? Ada layar tancapnya. Biasa. Bapak Ibu yang melihat dari layar jangan bersedih hati. Kenapa? Karena lebih ganteng yang di layar daripada yang asli. Begitu cara menyenangkan hati orang jauh. 31 tahun sudah meninggal, seramai ini orang mengenangnya. Berapa banyak penguasa, pengusaha, orang kaya, Idul Fitri buat besar-besar baleho. Open house. Open, buka. House, rumah. Rumah terbuka, orang nggak mau datang. Berlebih makanan. Kenapa? Tidak ada magnet. Malam ini kita menyaksikan magnet. Masih ingat nggak waktu kecil dulu main magnet besi berani di pasir? Habis itu letakkan ke atas kertas, mainkan di bawah. Yang senyum udah tua. Anak sekarang nggak tahu lagi main itu. Mereka main PlayStation.
Kalau ada magnet, maka dia akan datang. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Andai engkau infakkan semua hartamu di atas muka bumi ini semua, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak sanggup menyatukan hati orang sebanyak ini. Lalu apa yang membuat hati ini bersama? Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Engkau yang membolak-balikkan hati. Hatimu menjadi suka, hati menjadi benci. Dia yang punya kuasa. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman antara jari jemari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dibuktikan. Hai Abdul Saleh, malam ini aku tunjukkan ada salah satu dari para hambaku yang saleh. 31 tahun dia sudah meninggal, tapi orang tetap ramai mengenangnya. Anaknya, cucunya, keluarganya, jamaahnya, muridnya. Abdul Somad sedang belajar dari kematian. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Mengambil nasihat dari orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup, tapi ada orang yang sudah meninggal dunia mampu menghidupkan orang hidup. Kira-kira mana yang lebih mulia? Orang hidup apa orang mati? Tergantung orangnya. Kalau orang yang soleh, hidupnya bermanfaat, meninggalnya pun tetap bermanfaat buat orang banyak. Nih, malam ini, berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat. Oleh sebab itu, kita berharap setelah mati kita pun kita tetap mendatangkan manfaat, insya Allah. Ini ada orang-orang masih hidup ya, sudah tidak mendatangkan manfaat. Sampai-sampai kalau ada dia nelpon, melihat namanya di HP, kita sudah, kacau. Wah, si making trouble datang. Tukang buat masalah. Mencari-cari problem saja hidup ini. Tapi alhamdulillah, malam ini kita semuanya datang. Mungkin yang tadi datang ada masalah di kepalanya. Setelah banyak-banyak baca sholawat, hilang masalahnya insya Allah. Amin. Ada orang yang tertulis di kepala, masalah. Allah masih sayang, nggak kita lihat. Tapi sebenarnya ada. Tapi begitu datang ke majelis sholawat, dia baca salawat, dia tenangkan dirinya, membaca simtud durar, mengenangkan Nabi Muhammad SAW, mendengar cerita tentang orang-orang soleh, bagaimana dia membangun masjid, bagaimana dia membangun jalan, bagaimana jihadnya di jalan Allah SWT. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengikut jejak beliau di masa akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini pelajaran yang kedua, belajar dari kehidupan beliau. Iya Ustaz Somad, beliau bisa wudhu isya di bawah sampai subuh karena waktu itu belum ada TV. Sudah ada. Beliau hidup di zaman kita. Tapi TV-nya nggak banyak Pak Ustaz. Iya juga. Orang sekarang habis waktunya dibuat TV. Kecuali malam ini. Malam ini alhamdulillah tidak ada TV yang hidup. Kalaupun ada hidup, nggak ada yang nonton. Karena semuanya tumpah ruah kemarin. Ini tanah lapang sepak bola atau apa? Sawah. Masya Allah. Saya tidak tahu karena saya dibawa mutar jalan belakang. Mohon maaf Ustaz, kita masuk dari belakang. Luar biasa. Jalannya agak bergelombang sedikit. Kabarnya tak lama lagi akan diaspal. Yang ngamin kan cuma 5 orang aja. Amin ya Rabbal Alamin. Dibukakan Allah Ta'ala hendaknya pintu penguasa negeri untuk mempermudah jalan akses ke pesantren kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami melewati Ustaz Somad, ini pesantren lil banat. Saya lihat bacanya, lil banat, untuk yang perempuan. Ini lil banin. Oh, ternyata laki-laki perempuan tidak dicampur. Bahkan sampai ke tempat acara pun juga sama. Ada kain pemisah di antara kita. Laki-laki semua, nggak ada perempuan. Oh, ada juga. Perempuan semua, nggak ada laki-laki. Ada beberapa. Dimaafkan, maafkan. Inilah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Kenapa begitu? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatluna kitab Allah, yang dibacanya ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, tidak ada cerita lain, berselawat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Fat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Usiat bihimul rahmah, ini kasih sayang Allah.
Dan yang paling diinginkan adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dan yang hadir pada malam hari ini bukan hanya manusia, mobil-mobil pun hadir. Balon mobil anak-anak kita. Artinya apa? Bapaknya, ibunya hadir, anak-anaknya pun dibawa serta. Anak-anak yang malam ini dibawa 20 tahun akan datang, merekalah yang akan pula membuat haul untuk kita di 20 tahun akan datang. Jangan diaminkan sekarang. 20 tahun akan datang, mereka akan ingat, kami buat haul ini karena dulu pernah kami menghadiri majlis haul dan kami ingin melanjutkannya. Maka mengalirlah pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang hidup pun mendapatkan rahmat dan barakah. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, belajar dari orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, apa yang ingin engkau sampaikan Ustaz Al-Somad? Dan yang ketiga adalah ada satu pelajaran terpenting. Dia nasihat yang tidak bersuara, dia nasihat tidak berhulu, dia nasihat bukan dari suara yang masuk ke telinga, cukup dipandang mata, itulah dia mati. Sekarang banyak orang tidak mau cerita mati. Suami ketika cerita mati sama istrinya, mas kau udah cerita mati? Padahal suami penting cerita mati kepada istri. Suami bertanya kepada istrinya, oh Adinda, bagaimana nanti kalau mas mati? Jangan mati, mas. Gak lama sesudah itu istrinya yang nanya, gimana kalau adik yang mati? Ya aku kawin lagi. Ustaz Somad ceritanya nggak enak, kata ibu-ibu. Tenang ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu umurnya panjang. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu masalah mati jangan takut. Semuanya akan berakhir. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang raja mati, yang penguasa mati, rakyat jelata mati. Tidak ada yang tak mati. Fir'aun hidup apa mati? Mati. Di mana makamnya? Di dalam piramid besar. Piramid dibuat bangunan kerucut. Kenapa bangunan kerucut? Supaya rohnya cepat naik ke atas. Begitu keyakinan orang Mesir kuno. Bangun kerucut, naik rohnya ke atas. Maka siapa yang mau cepat rohnya, bangun kerucut. Sama Fir'aun. Fir'aun itu membangun makamnya, pintunya dia bangun 1 meter saja. Rendah. Supaya apa? Supaya orang masuk ke makamnya nunduk. Bapak Ibu kalau mau semua tamu nunduk, buat pintu 1 meter. Semua akan nunduk, kecuali saya. Saya akan masuk nungging. Hebatnya Fir'aun, dia buat batu. Tapi Allah selamatkan jasadnya. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan badanmu Fir'aun, engkau tidak dimakan cacing tanah. Supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya orang-orang setelah engkau mengambil pelajaran. Inilah dia, hebat Fir'aun. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Roma kalah, Persia kalah, dunia ditaklukkannya. Tapi akhirnya matinya jelek sekali. Gimana matinya? Masuk air. Mati. Masuk air Laut Merah. Ternyata raja-raja zaman dulu itu yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, matinya. Ada raja yang berani membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kumpulkan semua. Itu bakar dia. Ketika dikumpulkan semua kayu-kayu, mereka bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah punya kuasa. Ya narukuni bardan wa salaman. Ada Ibrahim. Ya naru, api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wa salaman, selamat. Andai Allah katakan bardan, keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan beku. Tapi karena Allah katakan selamat, keluar dalam keadaan selamat. Itulah doa yang selalu dibaca ketika di Makkah. Jamaah haji yang akan berangkat, ini nggak lama lagi jamaah haji berangkat, takut panas di Makkah, baca itu. Ya narukuni bardan wa salaman. Pulang dari haji, alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah saya nggak terasa panas. Kenapa? Di hotel terus. Ini orang nggak betul. Oleh sebab itu maka ini doa mesti sesuai dengan amal. Lalu bagaimana Allah menyelamatkan dia? Cukup dengan kata ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat
apa yang terjadi pada Namrus yang membakar Ibrahim. Allah matikan dia bukan dengan disambar petir, sambar derek. Dia mati bukan karena ditabrak. Bagaimana matinya? Nyamuk. Tapi nyamuknya kecil, bukan sebesar. Nyamuk yang terbang masuk ke telinganya, mati. Namrus mati karena nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk kecil ataupun yang lebih kecil lagi daripada itu. Ternyata engkau yang besar, engkau yang hebat. Kalau Allah mau menjatuhkan engkau, jangan sombong. Kau bisa mati karena nyamuk. Oleh sebab itu, pelajaran dari ini apa? Supaya ingat mati. Pelajaran yang kedua, mengambil iktibar pelajaran dari kiai. Yang ketiga adalah mengingat mati. Hai Abdul Somad, kalau sampai masanya engkau akan mati, peci yang kau sayang tinggal, sorban tinggal, baju tinggal, kain sarung tinggal, mikrofon tinggal. Belum pernah lagi, ini Ustaz Somad karena dia Ustaz meninggal, mari kita kasih mikrofon. Tinggal semuanya. Yang kau bawa apa? Illalladzina amanu, kecuali iman. Wa amilus shalihat, amal soleh. Itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Kiai Haji Hashim Mino, guru kita, kiai kita, syekh kita, mursyid kita, murabbi kita, meninggal dunia sudah 31 tahun yang lalu. Tapi semua yang belajar di pesantren ini, 2.500 anak yang belajar, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas mengalir ke makam almarhum. Amin. Maka kalau yang mau ingin kekal abadi, malam ini kita sedang merenung sejenak, mengambil pelajaran dari kematian. Betapa banyak orang yang menghadiri jenazah pemakaman, tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian. Saya ketemu dengan preman, pakai anting, karena udah tobat nggak pakai lagi, tapi lubangnya kelihatan. Pakai tato, tegap. Ustaz saya tunjukkan mana minuman keras, semua sudah ku minum. Mana tempat yang tidak baik, semua sudah ku masuki. Tapi akhirnya aku tobat. Gimana ceritanya kamu tobat? Ketika itu emak saya meninggal. Terus saya berdiri di samping makam. Terus tiba-tiba saya seperti ada yang nolak. Saya masuk ke dalam. Dan saat saya menyambut jenazah, tiba-tiba mengalir terasa sejuk kaki kita. Sejak itulah saya tobat. Ternyata ada orang yang tobat karena mendengar cerita mati. Tapi ada orang yang tobat ketika langsung melihat kematian. Oleh sebab itu kalau ada kawan yang sampai hari ini belum juga tobat, nanti pas acara pemakaman, bawa dia ke samping makam. Sampai udah agak-agak dekat. Habis udah dekat, asing gak? Coba praktikkan. Luar biasa pelajaran kematian. Saya pernah mengunjungi pesantren teman saya. Di samping lapangan sepak bola, saya lihat ada lampu strongkeng, lampu petroma. Di bawahnya ada lubang. 1 meter kali 2 meter. Saya tanya, ini apa bro? Ini kubur katanya. Siapa yang mau dikubur? Santri-santri saya kubur malam. Yang bandel-bandel, yang nakal-nakal, dipakaikan kain kapan, masuk dalam. Allahu Akbar. Allahumma firlah. Wa'afu. Manjur nggak? Lumayan katanya. Ada perubahan. Alhamdulillah. Ternyata orang dinasihati dengan kematian. Makanya ada yang buat sumpah pocong. Loh, kenapa dibuat sumpah pocong, Pak Ustadz? Saya pernah dengar Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, Imam Masjid Istiqlal, ketika ditanya, Kiai, apa hukumnya? Kata beliau, untuk sugesti. Sama juga ketika meletakkan Quran di atas kepala. Saya bersumpah, bersedia ditempatkan dimanapun sebagai PNS di seluruh Indonesia. Takut disumpah. Begitu ditempatkan 2 hari, langsung minta pindah. Tidak memberikan sugesti ketakutan. Tapi ketika dia diingatkan pada mati, orang ketakutan pada mati. Saat mati kita sedang diingatkan, Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat. Ramai, cuman 3.
Yang pertama, mahal hartanya. Mobilnya yang mewah, yang besar, yang mahal. Ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Dulu saya ada pancing jamaah. Siapa yang pernah melihat ada kendaraan masuk, mobil masuk, motor masuk dalam liang lahat, tolong kirim ke HP saya. Memang dia kirim. Ternyata ada orang yang mati bawa motor. Memang ada ternyata. Tak apa agamanya, wallahu a'lam. Tinggal semuanya sampai pelataran parkir. Lalu setelah itu dibawa pulang ke rumah. Hari pertama, hari kedua mungkin mereka menangis sedih. Hari ketiga mereka mulai ambil remote, nonton TV. Kita sudah mulai dilupakan. Dia mulai nonton, dia pun mulai ketawa. Seminggu, 2 minggu, 10 hari, 20 hari. Dia mulai fotokopi KTP kita. Dia bawa ke kantor Samsat. Bapak polisi pun nanya, ini apa? STNK, BPKB. Kenapa? Mau balik nama. Kenapa namanya dirubah? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Dia tinggal dengan keluarga. Insya Allah, Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, insya Allah jamaah ini mungkin akan ada juga yang mengiring ke liang lahat. Ramai mungkin. Tapi ada yang mau masuk ke dalam. Ada 3 orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka melompat naik ke atas. Lalu anak, kawan, sahabat manggil, bro, tolong ambil cangkol, mari kita injak makamnya biar pada. Selesai, tamat riwayat. Waya baqa'idun, yang tinggal cuma satu. Apa yang satu itu? Wa amaluhu. Amal. Maka amal. Yang datang malam ini melangkahkan kaki di majelis awal ini, langkah kakimu itulah yang akan menolong engkau di alam barzakh nanti insyaallah. Amin. Yang datang pada malam hari ini dengan tetes bulu keringat dan air mata, maka dengan itu pula yang akan tetap menolong dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, yang pernah mereka lakukan dulu. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Abdul Somad yang berceramah sedang merenung sejenak. Hai Abdul Somad, di usiamu ini apa yang pernah kau lakukan? Kiai Haji Hashim Mino sudah melakukan amal-amal yang berkualitas. Dia bangun pesantren besar, 2.500 santrinya. Banin dan Banan mendoakan dia. Pondok-pondok tahfiz Quran, sekolah-sekolah, cabang-cabang, semuanya. Bagaimana dengan amal engkau, wahai Abdul Somad? Tahajudnya di tengah malam. Bagaimana dengan ibadahmu, wahai Abdul Somad? Buktinya kepada gurunya, kepada ibu nyanyinya. Bagaimana dengan adab sopan santunmu, Abdul Somad? Malam ini rasanya tak mampu berkata, karena kita tak ada apa-apa dibandingkan dengan para alim ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengikut jejak kehidupan mereka, sehingga kematian kita pun tetap berkah dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang selama ini orientasi dunianya luar biasa. Tadi saya tanya, ini pohon apa? Ini pohon karet. Bukan Ustaz Somad, ini pohon sengon. Banyak sengon. Oh iya. Berapa umurnya bisa dipanen? 5 tahun. Tapi setahun bisa juga dijual. Ada yang beli? Ada. Langsung dipotong? Enggak, tunggu 4 tahun lagi. Gimana ditanam? Bisa di dekat, di bukit-bukit. Salahkah orang nanam? Tidak. Mungkin ada di antara bapak ketika nanti ditanya, banyak tanam sengon? Ya, nggak banyak lah Pak Ustaz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Ibu punya juga? Punya Pak Ustaz. Banyak. Ya, cukuplah untuk 70 keturunan. Tidak salah. Silakan. Tapi katanya orang Islam, hartanya nggak bisa dibawa mati. Ada sebagian orang berkata, yang penting hidup ini cukup makan saja. Harta nggak dibawa mati. Islam mengajarkan harta bisa dibawa mati. Idza matal insan. Hadis riwayat Muslim. Kalau manusia mati, inqata'a putus. Tapi ada yang bisa kekal abadi. Apa dia? Tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Shadaqah. Kebunmu yang luas bisa kau bawa mati. Dengan syarat kau shadaqahkan. Kau bangun masjid, bangun sekolah. Ini sekolah cabang yang ada di kampung, pesantren Nurul Qadim. Ternyata kiai membuka lagi di pedesaan.
jenguk bapak ibu yang uangnya banyak. Jangan cukup sekedar ngaji, baca Quran, zikir, ta'lil, ta'awul, tapi juga lihat sekolah-sekolah ini. Besok tanya Pak Kiai, mana sekolah cabangnya, datang ke sana. Oh, keadaan sekolah, Masya Allah. Berapa kursi yang patah? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Catat semuanya. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah Unisma memberikan biaya rendah untuk alumni. Mereka tolong ke atas di universitas. Tapi masih banyak yang di bawah. Berapa banyak yang belum terbantu. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kau banyak hartamu. Maka yang kau pakai busuk. Yang kau pakai lapuk, kain lapuk, koko lapuk, peci lapuk, sorbet lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'ambaita. Yang kau sedekah. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang kaya mati. Di Mesir ada danau namanya Buhaira Qarun. Danau Qarun. Saking kan hebatnya danau Qarun. Kenapa sebut danau Qarun? Qarun beserta istananya, beserta hartanya, kunci-kuncinya. Hancur semua, masuk ditelan oleh danau itu. Saking hebatnya Qarun, andai ada orang Probolinggo yang menggali tanah di belakang rumah, tiba-tiba cangkolnya mentok. Pas digali ternyata ada periuk dari emas. Maka mereka akan berkata, ini periuk Qarun. Hebat betul Qarun. Istananya di Afrika Utara, bisa periuknya sampai ke Probolinggo. Kaya sekali dia. Dan belum pernah saya seumur hidup kenalan dengan orang, kenalkan Pak, nama saya Qarun. Belum. Walaupun dia kaya raya. Hilang, tak berkesan, tak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat menolong mana? Yang pernah kau sedekahkan, yang pernah kau infakkan, yang pernah kau bayarkan. Ini kita sedang belajar dari almarhum. Bagaimana beliau mensedekahkan pasir untuk jalan tanah. Bisa dia buka. Kalau engkau punya harta, dengan agamamu. Kalau kau punya emas, tolong dengan emasmu. Kalau saya tidak punya Pak Ustaz, tolong dengan kekuasaanmu. Yang berkuasa sekarang. Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Menteri, anggota legislatif. Agama ini dengan kekuasaan. Betul. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad kalau ceramah, ini kekuasaan. Kekuasaan itu pakai tunjuk. Karena orang yang berkuasa biasanya pakai tunjuk. Orang yang berkuasa kalau dia lihat ada jalan berlubang, besok langsung aspal. Coba kalau Abdul Somad yang nunjuk, besok semakin bertambah lubangnya. Oleh sebab itu maka ketika ada kekuasaanmu, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir itu fungsinya pertama ngusir setan. Yang kedua untuk ngetes ini yang dengar anak muda atau orang tua. Ternyata dari suara takbirnya anak muda. Kenapa begitu? Takbirnya keras dan memang syubbanul muslimin. Syubban, anak-anak muda. Luar biasa. Ketika dulu banyak dai-dai tidak bisa masuk ke Hong Kong, termasuk yang ceramah nggak masuk. Bahkan Habib Syekh pun ragu mau berangkat. Ternyata Syubbanul Muslimin mau berangkat. Kata Habib Syekh, lihat dulu. Kalau Syubbanul Muslimin masuk, baru Syekh masuk. Syekh orang tua, Syubban anak muda. Anak muda masuk, orang tua pun masuk. Luar biasa. Syubbanul Muslimin. Masuk ke Hong Kong. Masuk kemana-mana. Datang ke pengajian-pengajian internasional. Video-video viral. Follower banyak. Ini syiar dakwah. Anak muda ngaji luar biasa. Innahum fityatun, mereka adalah anak-anak muda. Amanu birabbihim, beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, kami tambah hidayah. Kalau yang hadir pengajian orang tua biasa. Yang hadir pengajian ibu-ibu wirid yasin biasa. Tapi anak muda ngaji itu baru luar biasa. Ada orang mengatakan Ustaz Somad itu luar biasa. Nah, Ustaz Somad biasa di luar. Syubbanul Muslimin menjadi gerakan dakwah. Ini berita tentang Syubbanul Muslimin dari Probolinggo harus diviralkan ke seluruh dunia supaya anak-anak muda di dunia tahu bagaimana cara ngaji. Banyak anak-anak muda bingung nggak tahu gimana cara ngaji.
Gimana cara buat pengajian? Subhanallah muslimin ini ramai nggak, Gus? Kalau ngaji 10.000, Ustaz. Insya Allah 10.000. Itu sama dengan pasukan Nabi Muhammad waktu masuk kota Makkah tahun ke-8. Fathu Makkah. Itu 10.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi. Dan sekali itu Nabi masuk ke Makkah membawa 10.000. Sementara subhanallah muslimin setiap sepekan sekali berkumpul ngaji. Sholawatan, duduk bersama, ada nasyid, ada munsyid, ada luar biasa. Oleh sebab itu maka seluruh Indonesia, anak-anak muda, kalian yang tidak tahu bagaimana cara pengajian, video ini viralkan. Wahai seluruh anak-anak muda, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Brunei Darussalam. Kalau tidak tahu bagaimana cara buat pengajian bisa dihadiri 10.000 orang, datanglah kalian studi banding ke Probolinggo. Tanya jurusnya kepada subhanallah muslimin. Bos, gimana ini bisa ramai? Dulu awal majelisnya berapa orang? Bisa begini berapa lama waktunya? Mengapa hati mereka terpikat? Zikirnya apa? Doanya apa? Wiridnya apa? Kalau anak muda tahun 2018 sudah ngaji, insya Allah 20 tahun akan datang, mereka yang akan menjadi anggota legislatif. Amin. Mereka yang akan menjadi pemimpin negeri ini, selamat mereka. Kalau mampu menyelamatkan negeri ini 20 tahun akan datang, selamatkan dari anak-anak muda yang ada sekarang. Subhanallah, rijalil, anak muda sekarang, mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah menyelamatkan anak-anak muda. 10.000 sudah ikut pengajian. Ini Ustaz Somad yang ikut ngaji macam-macam. Ada yang gondrong ngaji, yang pakai anting ngaji, yang pakai tato ngaji. Pakai tato ngaji, mantap. Luar biasa. Yang nggak mantap, nggak pakai tato, nggak ngaji. Bagus. Apa salahnya? Oleh sebab itu maka jangan kita melihat orang dari casingnya. Mungkin dia antingan, mungkin dia tatoan, tapi itu kan masalah. Siapa yang nggak pernah punya masalah? Semua kita pernah semua masalah. Oleh sebab itu yang gadis-gadis, kalau datang yang tatuan itu meminang kamu, katakan pada dia, jangan takut mas, semua sudah pernah masalah. Yang tua-tua juga, dulu waktu masih muda, gambar tatunya ular kobra. Setelah tua jadi cacing tanah. Dulu kan waktu masih muda, masih berotot, tegak. Yang setelah kena kencing, diabetes meletus, kencing manis. Dulu gambar burung gagak sedang mau terbang. Tapi karena sudah kurus jadi burung puyuh mau mati. Masa lalu Allah menerima taubat kalian anak-anak muda. Bersegeralah taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ingat, kiamat sudah dekat. Kapan lagi masanya bertobat? Alhamdulillah. Kamu bisa taubat ini gimana? Saya awalnya Pak Ustadz ngeliat orang ramai-ramai acara. Terus saya sangka mau konser musik. Saya sudah siap-siap. Nggak taunya sholawatan. Terus saya mau pulang. Nggak jadi pulang. Dapat hidayah? Enggak, parkirnya payah. Akhirnya saya ikut, dengar, lama-lama suka, lama-lama ngaji, lama-lama taubat, lama-lama berhenti. Kan indah. Papa, ya, itu kawan papa ya, iya. Kenalnya sama papa di mana? Dulu ada acara majelis sholawatan, acara di Subhanallah Muslimin. Bangga kita. Kenalnya di mana? Dalam acara sholawatan. Jangan seperti orang lain. Itu kawan papa ya, iya. Kenalnya di mana? Udah lama. Kenal di mana? Dulu sama-sama mabuk, sama-sama sakau, hampir mati. Akhirnya nggak jadi mati, masih diselamatkan Allah. Kita belum dimatikan Allah. Bukan karena malaikat tidak salah cabut nyawa, tapi karena Allah masih beri kesempatan kita untuk beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Yang pertama, acara haul adalah silaturahim. Yang kedua, acara haul belajar dari kematian, belajar dari syekh, belajar dari kiai. Bagaimana hidup beliau. Saya tidak dapat mengungkapkan kehidupan beliau yang panjang dengan ibadah. Tapi malam ini sekelumit dari kehidupan beliau dapat kita ambil pelajaran. Yang ketiga,
mengambil pelajaran dari kematian, bahwa kita semua akan mati. Yang keempat, bahwa setelah meninggal dunia, hubungan orang hidup dengan orang yang mati tidak putus. Ini sekarang banyak orang berkeyakinan, sudah meninggal, sudah putus, sudah. Ustaz Somad, kami sedih. Kenapa? Ini ada orang meninggal. Nguburnya seperti nguburkan kucing saja. Tidak lagi ada acara berkirim doa. Karena kenapa? Berdasarkan hadis. Pakai hadis juga. Iza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus. Maka kalau sudah putus tidak lagi dikirim doa. Kalau sudah putus tidak lagi dikirim tahlil. Kalau sudah putus tidak lagi dikirim yasin. Karena sudah putus. Ini yang putus apa? Dia nggak ngerti mana yang putus, mana yang enggak. Dia kira kalau sudah mati putus semuanya. Kalaulah putus antara orang hidup dengan orang mati, maka Nabi tidak mengajarkan salam. Ini makam. Kata Nabi, kalau engkau lewat di makam wahai Aisyah, jangan diam saja, ucapkan salam. Nah, Aisyah lewat di pemakaman Baqi, maka dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal doanya, yang nggak hafal gerak-gerak kena yang seandainya mengucapkan doa untuk batu nisan, seandainya mengucapkan doa untuk bukan kayu, tidak akan mungkin diajarkan Nabi. Itu menunjukkan antara orang hidup dengan orang yang meninggal tetap ada, tidak putus kontak. Andai Abdul Somad mati meninggal dunia, Bapak Ibu datang ke Pekanbaru, lewat di makam saya, tetap mengucapkan doa, Assalamualaikum ya ahlan diyar. Ada salam untuk orang yang sudah meninggal dunia. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Itulah ketika kita lewat di makam. Assalamualaikum ya alal kubur. Kita nggak ingin. Andai dia menjawab, nggak jadi ceramah malamnya. Artinya apa? Doa nggak putus. Makanya kita tetap mendoakan. Yang kedua, bacaan tahlil. Afdalu zikri fa'alaikum la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu berdoa, Allahumma ausil sawama kabarna wa masabbahna wa mahallalna. Sampaikan tahlil kami. Sampai apa tidak ini? Nabi SAW mencabut pelepah korma. Fasuqahu nisfain. Dia belah menjadi 2. Dia tusukkan ke makam. Ketika dia tusukkan ke makam itu, lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? La'allallah an yukhaffifa adzabahu ma lam yaibsana. Allah menurunkan rahmat selama pelepah korma itu basah. Apa artinya? Pelepah korma ketika basah bertasbih, maka tasbihnya sampai. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbihnya orang yang beriman. Maka tasbih kita sampai, takbir kita sampai, tahmid kita sampai, tahlil kita sampai. Sampai pada orang meninggal. Sampai pada orang meninggal. Bagaimana dengan bacaan Quran? Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah, pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Begitu dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Bahkan dia sendiri pun mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai bacaan Quran untuk orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian bagaimana pendapat mazhab Syafi'i? Imam An-Nawawi mengatakan, wa timul Quran, kalau mereka khatamkan surat Al-Quran, fahuwa hasanun, paling baik, yang seafdal-afdalnya sekhatam Al-Quran. Kalau tidak sanggup khatam Quran 30 juz, maka likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Bacakan hatinya Quran Yasin. Kalau Yasin nggak sanggup, Pak Ustaz, Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, innalillah. Yasin.
Lebih tinggi Quran sekhatam. Di bawah itu Yasin. Nggak sanggup. Ummul Quran Al-Fatihah. Saya tidak sanggup membacakan sekhatam. Maka saya tadi ikut ketika diajak untuk Kiai Haji Hashim Mino Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sudah sampaikan hadisnya, sudah sampaikan ayatnya, sudah sampaikan pendapat ulama. Kalau ada juga yang mengatakan nggak sampai dari orang hidup kepada orang mati, dari orang hidup yang sudah meninggal dunia nggak sampai, jurus saya sudah habis. Tinggal jurus terakhir, nama sampean siapa? Untuk apa? Nanti kalau mati saya bacakan, kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Sampai apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya dengar dari murid beliau, karena saya tak pernah berguru langsung kepada beliau. Kata muridnya, Sayyid Usamah Mansi, ketika membacakan kitab Sunan Tirmidzi, kalaulah Fatihah itu nggak sampai kepada orang meninggal dunia, maka tidak mungkin dalam sholat jenazah dibacakan Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu menunjukkan Al-Fatihah itu sampai. Cerdas. Begitulah orang-orang yang cerdas, diberikan Allah Ta'ala ilham, bisa dia ambil istimbat dari sholat jenazah, bisa dia ambil hukum bahwa bacaan Quran sampai kepada orang meninggal dunia. Quran, beri Quran. Itu menunjukkan bahwa kurban pun sampai kepada orang meninggal dunia. Kambing yang kedua adalah kambing. Ini kumpulkan untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Itu menunjukkan bahwa kurban pun sampai kepada umat Muhammad. Karena umat Muhammad ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Seandainya yang sudah meninggal tidak dapat, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang meninggal nggak dapat. Kurban sampai, halal sampai, bacaan Quran sampai, doa sampai, apa lagi yang sampai kepada orang meninggal dunia? Sedekah. Saat bertanya kepada Nabi, Ummi matat, Ummi, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Menunjukkan sedekah sampai pada orang yang meninggal dunia. Ayyus sadaqatu afdal. Sedekah yang paling afdal. Apa jawab Nabi? Saqil man, memberi air minum. Yang paling afdal memberi air minum. Alhamdulillah, saya diberi air minum. Bukan cuma sebotol. Makanya ceramah di mana-mana kalau saya ceramahkan 60 menit. Sesuai dengan isi botol 600 ml. Saya tadi mulai jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 10. Saya sudah ceramah 60 menit. Kalau sesuai dengan isi botol sudah selesai. Tapi ternyata sudah bocor ke panitia. Diberi 2 botol. Satu air putih, yang satu pucuk. Teh pucuk. Sampai. Kalau air putih saja sampai, apalagi ayam penyet. Kalau air putih saja sampai, sakirma memberi air. Oleh sebab itu, maka ada orang-orang yang bersedekah tidak hanya sekedar air. Apa yang dia sedekahkan? 100 sak semen. Apa yang dia sedekahkan? Jalan. Apa yang dia sedekahkan? Bangunan. Apa yang dia sedekahkan? Baju. Oleh sebab itu, Bapak belikan baju 2 pasang musim ajaran baru. Beli 2 pasang. Antar ke rumah anak yatim. Untuk almarhum, almarhumah. Sampai pahalanya. Hanya saja kalau yang beli bajunya bapak, yang ngantarnya ke anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Takutnya kalau bapak yang ngantar, tahu-tahu emak anak yatim itu cantik. Akhirnya jadi masalah. Biar yang salah siapa? Ustadz Somad. Ini saya harus, Ustadz ini berceramah harus jelas. Kalau tidak nanti terlalu banyak fitnah-fitnah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai, bacaan Quran sampai, Lil sampai, Yasin sampai, doa sampai, kurban sampai, sedekah sampai. Ternyata haji pun sampai. Ada seorang laki-laki, apa kata dia? Labbaik Allahumma syukruma. Labbaik Allahumma syukruma. Itu menghajikan Syubruma. Nabi bertanya, siapa Syubruma?
Akhi, saudara saya. Kamu hajikan saudaramu. Iya. Kata Nabi, kamu sudah haji apa belum? Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syukrumah. Begitulah pahala haji pun sampai. Oleh sebab itu maka jamaah haji yang akan berangkat, kalau kau sudah haji, hajikan saudaramu. Hajikan, hajinya sampai. Hanya saja kalau tidak terpercaya, hati-hati juga. Karena banyak juga perbuatan baik dimanfaatkan oleh orang yang kurang baik. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, santri-santri kita yang sudah merantau ke Saudi Arabia, bekerja di sana, orangnya amanah, lalu dia mau mempadalkan haji, terpercaya, bisa dipercaya, tidak masalah. Tapi kalau tidak dapat dipercaya, na'udzubillah. Apa tujuan pertemuan kita malam ini? Pertama, menyambung silaturahim. Yang kedua, belajar dari kehidupan Kiai Haji Hashim Minu. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari kematian wa kafa bil mauti wa'idha. Yang keempat, bahwa hubungan orang hidup dengan orang meninggal tidak putus, tetap mengalir. Semua amal-amal yang kita sebutkan tadi. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Bahwa kalau mau baik anak-anak kita ke depan, masukkan ke pondok pesantren. Santrinya sudah 2.500 Pak Ustadz. Sudah over capacity? Tidak. Masih bisa. Daftarkan segera anak Anda sebelum tanggal berikut ini. Mana tanggalnya? Tinggal diisi, edit video. Potong 1 menit, masukkan ke Instagram. Like and share. Manfaatkan teknologi canggih. Sekarang orang tidak mau lagi masukkan anaknya ke pesantren. Anakmu di mana? Pesantren jadul. Ketinggalan zaman. Emang mau makan apa? Nanti di pesantren nggak punya ijazah. Sekarang sudah ada PDF, Mas. PDF itu apa? Pendidikan diniyah formal. Ijazah anak pesantren salafiyah yang baca kitab sudah diakui Kementerian Agama. Tidak diragukan lagi. Nanti setelah tamat pesantren salafiyah, dia bisa melanjutkan pendidikannya ke majelis taklim ali yang disebut dengan Ma'had Ali. Malam ini kita sudah 2 punya alternatif. Yang tetap mau di pondok, Ma'had Ali. Yang mau keluar pondok, ke Unisma. Yang nggak mau kuliah, ke Saudi Arabia kerja. Bisa juga dia sambil ngaji. Dua-duanya dapat. Saya mau mati aja Pak Ustadz. Liang lahat sudah siap. Tidak ada. Oleh sebab itu maka cita-citamu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu tetap nginjak di bumi. Jangan sampai tinggi ke atas kakimu nggak nginjak. Yang kakinya nggak bumi itu hantu. Oh, Ustadz Somad nggak nginjak juga ini. Oh, karena ada pentas. Artinya apa? Anak-anak tadi sudah dijelaskan oleh profesor. Seandainya tidak ada pondok pesantren, sudah lama negeri ini bubar. Betul. Yang merusaknya apa? Ekstrim. Eka dan Eki. Eka, ekstrim kanan. Eki, ekstrim kiri. Ini yang merusak negeri ini. Alhamdulillah, ketika kita menebarkan Islam wasatiyah, wasat tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Inilah yang mazhab saya. Makanya dari tadi wasatiyah terus. Tidak terlampau ke kanan, tidak terlampau ke kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wasatiyah. Ustadz Somad itu katanya radikal. Ustadz Somad itu katanya anti NKRI. Ustadz Somad itu katanya ekstrim kanan. Ini bagi orang yang nonton video nggak sampai habis. Dia nggak punya paket. Belilah 4 giga. Tonton sampai habis. Maka insya Allah kau akan memahami isi makna ceramah sampai habis. Di mana kita digembleng? Di pondok pesantren. Baca kitab, oke. Bahasa Inggris, mantap. Bahasa Arab, jangan tanya. Hafalan Quran, hebat. Maka inilah yang akan menjaga negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada orang-orang yang tidak mau lagi menerima anaknya sekolah agama. Kalau belajar fisika, motivasinya luar biasa. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab disepelekan. Guru fisika, gaji mahal. Guru bahasa Inggris, gaji mahal. Kursus kimia, gaji mahal.
Guru ngaji digaji 300.000 sebulan, itu pun digaji 3 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Menggembleng tinggal di pondok pesantren. Ibu-ibu kalau melepas anaknya di pondok pesantren, jangan dilepas dengan tangisan tetesan air mata. Lepas kamu sekolah di sini, rajin-rajin belajar, jangan nangis, jangan melawan guru, belajar, jangan lari pulang. Kalau pulang nggak kuakui jadi anak. Jangan nangis, mau tumpah. Setelah keluar dari pesantren, berhenti di jalan, nangis. Jangan lepas anak, karena kalau ibu lepas dengan tetesan air mata, nanti saya anak pertama. Adik saya anak kedua. Kami cuma 2. Laki-laki dua-dua. Nggak ada perempuan. Tapi saya dikirim orang tua masuk pesantren. Tamat pesantren? Enggak tamat. Habis itu dikirim pergi ke Mesir. 4 tahun nggak pulang-pulang. Nama saya masih Somad. Nggak jadi Toib. 4 tahun nggak pulang. Nggak pernah pulang sama sekali. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan saya nak angkat ini. Dibuang jauh. Sekarang setelah menikah, punya anak, sayang, rindu, cinta, baru terpikir sama saya. Dulu kok mak saya nggak sayang sama saya. Saya tanya, mak, aku anak kandung apa anak angkat? Anak kandung. Kok dulu dilepas ke Mesir sampai 4 tahun? Kalau kamu aku letak di celah ketiak jadi hantu. Jadi setan, bandel, nakal, makanya ku kirim. Padahal kepala Abdul Somad dulu yang merusaknya nggak banyak. Ini kepala saya ini yang merusaknya cuma 5 aja. Unyil, Utsrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Anak-anak ibu sekarang yang merusak kepalanya. Oh, dulu nonton TV zaman saya cuma 1, TVRI. Film baru ada jam 9.30. Itu pun malam nggak semuanya ada film. Malam ini tidak ada film karena laporan khusus. Presiden Soeharto. Piye kabari? Si enak zamanku tau. Kalau mau nonton TV siang cuman hari Ahad. Itu pun sampai jam 12. Habis. Kemudian tahun 90 mulai muncul TPI. Anak-anak mulai cabut sekolah. Film pagi jam 10. Mahabharata. Lama-lama muncul TV. Sekarang satu parabola menampilkan 100 channel. Sampai-sampai orang nggak lagi nonton film. Kerjanya main remote aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 98, 99, 100. Habis 100 ulang lagi dari 1. 1, 2, lama-lama tidur. Dulu orang nonton TV, sekarang TV nonton orang. Dulu satu Pak Kades, satu TV. Rakyatnya nonton semua. Sekarang satu rumah 2 TV. 3 kamar 3 TV. Gimana ceritanya TV ini bisa banyak? Awalnya TV itu cuma 1. Tiba-tiba jatuh talak 1. Gara-gara suami istri rebutan remote. Suaminya mau nonton bola, istrinya mau nonton film hantu. Akhirnya pas mau gol diropak. Jatuh talak 100. Sampai ke pengadilan agama. Hakim bertanya, gimana ceritanya bisa jatuh talak 100? Gara-gara remote Pak Hakim. Kata Pak Hakim, oleh sebab itu masalahnya terlalu sepele. Beli sajalah TV 2. Itulah asal muasalnya TV satu rumah jadi 2. Hancur sudah otak ini gara-gara TV. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita. Tembok terakhir adalah pesantren. Tidak ada jalan lain. Ini sudah bukan cerita umum lagi. Anak-anak kita dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Telegram. Hancur semuanya. TV, parabola, internet. Tapi kalau dia di pesantren, selamat insya Allah. 2.500 di Nurul Qadim. Insya Allah selamat dunia, selamat akhir. Dia pohon kecil Bapak Ibu. Pohon kecil. Pohon besar insya Allah aman. Angin kencang puting beliung, insya Allah aman. Pohon besar silakan. Tapi kalau pohon kecil dia mesti dijaga dalam polybag. Kenapa? Semua mau menyerang dia. Akarnya masih manis, batangnya masih manis. Datang wereng menyerang daunnya. Datang ulat menyerang pucuknya. Datang memakan akarnya.
Kalau dia sudah besar nggak apa-apa. Selama proses pertumbuhan 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, madrasah, salafiyah, pesantren. Setelah dia tamat, terserah dia mau pergi kemana. Insya Allah sudah kuat. Macam-macam merusak kepalanya. Datang ekstrem kiri, radikalisme, terorisme, aliran sesat, macam-macam. Insya Allah anak kita tidak akan sesat. Kenapa? Akidahnya kuat. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. 3 yang mesti diselamatkan. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Tasawuf Sunni, tazkiyatun nafsi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Tembok benteng pesantren, tidak ada yang lain. Lain daripada itu. Dulu kita diajarkan berilmu bersilsilah. Gus belajar ini dari siapa? Dari guru saya. Siapa namanya? Al-Habib Salim Syatiri. Habib dari mana? Dari gurunya. Bersanad sampai ke kakek mereka. Sampai-sampai cara memakai sorban mereka pun. Jangankan kitab fikihnya, jangankan kitab tauhid akidahnya, jangankan Husnul Amidiyahnya, jangankan Syarah Ibnu Aqilnya, jangankan kitab hadisnya, sampai kepada cara pakai sorbannya dari guru-guru mereka. Saya pergi ke Makkah, umroh kemarin, duduk di hotel. Datang jamaah. Ustadz, mau nggak kami pertemukan dengan Said Ahmad? Oh, mau sekali, saya bilang. Ayo. Akhirnya kami pun pergi ke tempat Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sampai ke sana, dikenalkan saya. Ini Ustadz Abdul Somad dari Indonesia. Said Ahmad senyum. Dia kasih tahu ke murid-muridnya di majelisnya. Apa kata beliau? Ini orang yang saya tontonkan videonya 4 hari yang lalu ke depan kalian. Ingat nggak? Setelah subuh kemarin, saya bukakan HP, YouTube, saya lihatkan orangnya. Iya, ini sekarang orangnya yang zohir sudah datang. Batinnya 4 hari yang lalu, zohirnya datang sekarang. Begitulah karomah yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang soleh. Bisa dipanggilnya ruh manusia itu, belum datang zohirnya, batinnya sudah datang duluan. Lalu beliau minta muridnya mengambil sorban. Ambil sorban. Lalu dipasangkan ke kepala saya. Fotonya saya lihat. Beliau pasangkan itu kepala saya. Beliau dipasangkan oleh ayahnya. Ayah kan dipasangkan oleh kakeknya. Kakeknya dipasangkan oleh buyutnya. Sampai kepada Sayyidina Al-Husain. Sampai kepada Sayyidina Ali. Sampai kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai cara pakai sorbannya aja bersilsilah. Kamu dapat hadisnya dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dari mana? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersanad. Laula al-isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man sya'a ma sya'a. Orang akan bicara semaunya saja. Sekarang orang tidak lagi bersanad. Kamu dapat dari sana? Dari Nabi Muhammad SAW. Bisa langsung dari Nabi. Iya, sanad kamu siapa? Saya Nabi. Loh, kok bisa ketemu? Saya Google Nabi. Qala YouTube. Haddatsani Google. Ya enggak bisa. Oleh sebab itu guru-guru kita bersanad. Nih, Gus, Kiai, Prof, mereka bersanad. Maka sanad ini harus dijaga. Ada 3 yang tidak ada dalam yang lain, tapi ada pada kita. Yang pertama sanad, yang kedua nasab, yang ketiga i'rab. Nasab tetap dijaga. Dengan apa? Dengan nikah. Tidak ada pergaulan bebas. Sanad tetap dijaga. Dengan apa? Talaqi bersama para habaib, bersama para alim, bersama para ulama. Dari mana mereka? Dari Darul Mustafa. Dari mana mereka? Dari Rubat Tarim. Dari mana mereka? Dari Said Alawi. Dari mana mereka? Ada sanadnya. Yang ketiga, i'rab. I'rab dijaga. Di pondok pesantren i'rab tetap dijaga. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, hadza Muhammadun. Itu yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Belum pernah orang Inggris ngomong, I'm walking with Muhammadin, this is Muhammadun,
IC Muhammadan. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Kalau tidak kita jaga, na'udzubillah.